Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngasih tahu teman-teman tentang ciri-ciri pohon anggur sudah bisa kita buahkan ya, atau ciri-ciri pohon anggur sudah mulai bisa kita buahkan. Jadi di depan saya ya, ini ada dua pohon. Yang sebelah kiri ini ada akademik, yang sebelah kanan ada giant grande. Nah, kedua pohon ini sebenarnya sudah cukup bagus ya, sudah cukup rata juga untuk pembentukan cabang tersiernya. Tapi yang sebelah kiri ini ada akademik ya, ini sudah siap kita berikan pupuk pembuahan ya, atau kita persiapkan untuk kita buahkan. Kalau yang giant grande masih nunggu ya. Nah, nunggu apa yang dimaksud dan kenapa yang satu sudah siap, yang satu itu belum ya? Ya, jadi di sini teman-teman perhatikan ya. Ini adalah pohon anggur akademik. Awalnya itu adalah pohon yang saya bentuk dengan model tabulampot melingkar, tapi sekarang saya ubah menjadi modelnya adalah tralis ya. Nah, dengan cara kemarin saya foundation pruning ya, sini. Dan juga sekalian foundation, maksudnya pruning akar ya. Nah, ini yang saya dapatkan dari foundation pruning dan pruning akar. Ini saya mendapatkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 cabang tersier ya. Dan kalau ini, yang daun tua-tua ini, abaikan saja karena ini juga sudah tua juga ya. Jadi kalau kelihatannya udah tua gini ya, nggak apa-apa ya, nggak sehat. Karena ini juga sudah tua ya. Kalau biasanya tuanya kan memang dari bawah ya. Kalau yang bagian atas-atas ini kelihatan seger ya, sehat ya. Nah, jadi itu tidak apa-apa, seperti itu memang. Nah, kenapa yang ini akademiknya ini saya bilang sudah bisa kita program untuk dibuahkan? Karena satu, saya sudah mendapatkan tersier yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan ya? Jadi yang saya inginkan adalah tersier dengan tinggi yang merata. Tersier dengan tinggi yang merata. Nah, lihat. Ini tingginya sudah merata semua ya. Karena yang paling dominan sudah saya batasi ya. Ini yang paling muda kemarin susulannya. Ini juga sudah mulai membesar dan tingginya juga sudah mulai sama. Setelah tingginya sama juga, ini besar daripada tersiernya. Ini juga mulai serentak juga, atau bisa dibilang sama atau hampir sama ya. Nih, kualitas tersiernya ini hampir sama juga. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih dekat, ini but-butnya juga sudah membesar juga ya. Udah banyak yang gede-gede. Tuh lihat. Butnya banyak yang bulat, besar juga, gede ya. Nah, maka dengan setelah terpenuhinya hal yang saya inginkan tadi berupa tersier yang sudah sama tingginya, kemudian besarnya juga sama, but-butnya juga sudah mulai membesar, dan juga satu lagi ini cabang tersiernya juga sudah mulai mencoklat. Nah, ini maka pohon ini sudah bisa saya program untuk dibuahkan. Walaupun tidak coklat semua, tapi bisa kita lihat dari pangkal bawahnya, lihat ya. Ini jelas sudah coklat. Yang ini coklat karena sudah duluan, ini juga sudah mulai mencoklat, ini mencoklat. Dan yang paling muda ya, yang paling susulan ini juga maksudnya pangkal bawahnya juga sudah mulai mencoklat. Jadi kalau ini ya, sekarang kita ini menggunakan pupuk generatif, ini sudah bisa. Nah, ini bisa teman-teman kasih kalau di pohon kecil dengan tersier yang kurang, maksudnya nggak terlalu banyak banget ya, karena memang sekundernya juga terbatas, paling hanya 1 meter juga nggak ada ya. Kalau ini malah bentuknya kan seperti ini ya, karena awalnya pot ya, makanya jadi tempatnya juga space-nya tidak terlalu panjang. Maka tersier 5 ini juga saya rasa sudah cukup ya, karena harus berbagi tempat juga dengan sebelahnya ada giant grande. Nah, ini dengan pohon seperti ini bisa teman-teman pupuk ya. Ini menggunakan MKP KNO3 putih Karate plus Boroni. Sebenarnya MKP aja sebenarnya cukup sih ya. Berapa dosisnya? Ini bisa kita mulai dengan setengah sendokan aja ketika pupuk tadi. Kalau nggak ada ya pakai MKP aja, nggak apa-apa. Yang penting kita ini meninggikan unsur fosfat dan juga kaliumnya. Jadi
bisa ditabur dulu, kemudian disiram juga bisa, atau bisa langsung dikocor air, kemudian nanti baru disiramkan. Nah, ini akan saya mulai pupuk generatifnya ini mulai minggu depan ya. Kalau minggu ini saya masih menggunakan vegetatif ya, ada NPK dan juga Saprodap. Nah, ini mulai minggu depan karena melihat kondisi pohon yang saya jelaskan tadi, mulai dari tinggi tersier yang sudah serentak, kemudian gedenya juga sudah serentak, kemudian cabangnya juga sudah mulai coklat, but-butnya juga sudah mulai oke lagi. Dengan kita berikan nanti pupuk generatif, ini but-butnya akan lebih gede-gede lagi biasanya. Nah, itu ya. Dan untuk menyamaratakan percabangan itu selalu saya bilang, jadi cabang yang sudah dominan ini kita harus batasi ya. Dan setiap tunas yang muncul, kalau kita batasi ya tersiernya, ini pasti akan selalu muncul tunas. Ini kita harus rajin buangi juga. Nah, ini kelihatan seperti ada bunga PHP juga ya. Nih lihat. Nah, itu walaupun nggak terlalu besar, tapi kelihatan nih bunganya bunga kecil, bunga PHP ya. Juga salah satu tanda juga kalau anggurnya sebenarnya sudah siap kita alihkan ke fase generatif ya. Nah, jadi setelah yang saya jelaskan tadi rata ya, ini bisa kita program untuk kita buahkan. Setelah kita kasih pupuk ya 3 kali atau 4 kali ya juga boleh. Seperti biasa kalau mau main yang but-butnya ini agak medium ya, ini kita bisa menarik generatifnya, karena biasanya generatifnya ada di ujung-ujungnya sini. Jadi kalau kita mau mainnya di but-but sedang ya, misal di sini, bisa kita stres air seminggu lah. Ini cukup ya. Ini bisa kita potong di but-but sini nantinya. Nah, itulah ciri-ciri pohon anggur sudah bisa dibuahkan. Kalau yang sebelahnya, ini ada jenis Giant Grande. Nah, ini lihat percabangannya sebenarnya sudah cukup merata ya. Nah, ini tapi ini masih aja yang, maksudnya masih ada yang perlu saya tunggu lagi. Ini ada 1, 2 ya. Ini karena masih baru saya batasi kemarin, belum lama juga. Dan udah ada 1 juga yang kalau masih bisa ditunggu, ya saya tunggu dulu. Nah, walaupun memang sudah banyak cabang-cabang tersier yang sudah oke-oke ya. Ini contoh ada 1, 2, 3, 4 ya, 5. Sudah ada 5 cabang ya, yang sudah bagus sebenarnya, sudah mulai mencoklat juga. But-butnya juga besar-besar semua. Tapi saya tetap menunggu yang 3 ini. 1, 2, 3. Nanti setelah rata, baru insya Allah saya program membuahkan. Walaupun juga sama, kemarin di ujung-ujungnya juga sudah mengeluarkan bunga-bunga PHP juga ya. Ya, intinya setiap tunas air yang tumbuh, ini kita selalu buangi juga. Kalau bagian yang kita batasi itu pasti akan selalu muncul tunas. Kita buangi aja terus agar nutrisinya ini bisa rata ke teman-teman yang lainnya yang belum tinggi ya. Nah, ini ada Giant Grande ya. Umurnya itu sekarang saya tanam bulan Juni ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini 5 bulan berarti. Sekarang tanggal 17. Berapa? Itu saya tanam tanggal 17 ya. Nah, Juni. Ya berarti 5 bulan ya. Ini pohonnya dibentuk teralis, sekundernya hanya 1 meter lebih. Saya batasi di sini, kemudian tersiernya dari tunas air ya. Nah, ini sudah mulai rata juga sebenarnya, hanya menunggu 3 lagi. Kalau masih bisa ditunggu, saya tunggu dulu. Tapi karena memang ini pasti sudah nanti juga menyusul pembesarannya juga, ini pun juga sepertinya akan menyusul. Makanya ini belum saya program untuk pembuahan. Berbeda dengan akademik tadi ya. Nah, ini jadi itu aja mungkin yang video kali ini ya, yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Ya, kalau jenis-jenis anggur yang genja sangat mudah berbuah, ini biasanya kalau kita batasi atasnya aja ya, ini pasti mengeluarkan bunga. Bunganya kadang besar juga. Karena belum dikasih pupuk generatif juga, anggur-anggur yang genja biasanya berbuah. Dan kalau memang bunganya besar ya dilanjut aja, nggak masalah ya. Tapi kalau mau pembuahannya merata, menghasilkan buah yang lebih rata dan lebih tertata ya,
Kalau bunganya itu buahnya tertata, itu mau memudahkan kita dalam perawatan ya. Perawatan insektisida, fungisida ya. Dan juga dari penyemprotan maksudnya ya. Juga dari pemanenan juga. Penjarangan beri juga ini akan berpengaruh ke semuanya. Ya mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.